Dikira udah selesai, kasus ibu-ibu rasis ini malah masuk babak baru. Kalau tidak salah itu seperti suaranya Bapak anggota DPD yang mencecar si gadis, kalau tidak salah si gadis dari Lombok ini, sampai dia bengong. Si goblok, oh si goblok. Mungkin ini adalah anggota Dewan Daerah terbodoh yang pernah saya tahu sepanjang hidup saya, teman-teman ya. Nah, iya. Anggota Dewan ini pun dulu pernah bermasalah dengan umat Islam ya. Jadi, kalau anggota Dewan bodoh ini dipelihara, bahaya banget. Bisa terjadi konflik horizontal, teman-teman. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada ya, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman, sudah pada tahu nggak nih kasus yang bernada rasis di Bali beberapa waktu lalu ya, yang menyeret ibu-ibu penjahit ya, dengan orang yang diduga dari Jawa, padahal faktanya dari Lombok ya kan. Ternyata belum selesai ya, seperti dugaan kami sebelumnya. Ini pasti akan terus bergulir karena memang ada indikasi ya, salah seorang pejabat gitulah, kalau nggak salah senator atau mungkin mantan gitu ya, yang memang sejak dulu itu suka bacot. Itu ketika dalam sebuah mediasi gitu ya, itu dinilai justru berat sebelah gitu kan, justru mengintimidasi saudara kita yang berasal dari Lombok tersebut. Akhirnya apa ya, netizen marah-marah lah ya kan. Iya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dikira udah selesai, kasus ibu-ibu rasis ini malah masuk babak baru. Kalian masih ingat nggak sama kasus ibu-ibu dari pulau kecil itu yang sempat viral gara-gara melontarkan ucapan rasis ke orang Jawa? Gue kira kasus ini udah selesai setelah ada klarifikasi dan permintaan maaf, tapi ternyata ceritanya masih berlanjut. Di akun TikTok Ajik Pantau muncul video yang memperlihatkan proses mediasi antara korban dan ibu tersebut. Nah, yang bikin netizen kembali geram, dalam video itu DPD justru bukan menengahi, tapi malah terkesan membela pihak yang melakukan penghinaan. Bahkan korban disebut malah dipermasalahkan karena merekam kejadian tersebut. Apa tujuan kamu merekam, untuk apa? Emang ibunya salah? Sebagai Sekarang maunya bukti gimana? lah. Mau ditutup? Loh. Kalau misalkan ditutup nih, Mana bapak ibu di suaminya sama-sama penjahit loh. Dia punya anak masih sekolah. Kalau kamu emosi, ibunya ditutup, digeruduk misalkan. Mau kamu kasih makan, Indomaret mau nggak ngasih ibu ini kerjaan? Alhasil bukannya adem, mediasi ini justru Nggak kembali jelas bikin nih. netizen emosi. Menurut kalian Iya. gimana nih guys? Menurut saya, langsung saya potong di sini teman-teman ya. Memang menurut saya pernyataan senator tadi emang agak sok-sokan ya. Ya kita tahu bersama lah, kalau kita suka mereaksi politik gitu ya, itu kita tidak asing sebetulnya dengan senator yang satu ini ya. Saya sih nggak tahu ini dia masih senator ataukah mantan senator. Dengar-dengar dulu pernah dipecat di masa Jokowi ya. Tapi ya kita tahu bersama lah, ini orang sepertinya memang menikmati kontroversi ya. Dia membangun branding image ya, self branding dengan cara membuat kontroversi. Dan itu ya sudah lama diberlakukan oleh yang bersangkutan. Ya kalau menurut saya memang orang yang satu ini nggak layak lah. Ini nggak layak dijadikan pejabat, ini sangat berbahaya sekali. Bukan persoalan saya itu tidak membela orang Balinya ya. Tidak. Tapi dalam persoalan ini seharusnya yang bersangkutan ini bisa mendudukkan persoalan itu itu sama tinggi dan sama rendah, sama adil gitu loh, seimbang. Kalau macam kayak gini, mbak-mbak tadi yang macam diintimidasi ya toh? Iya. Mungkin ini adalah anggota Dewan Daerah terbodoh yang pernah saya tahu sepanjang hidup saya, teman-teman ya. Nah, ini gimana menurut teman-teman? Saya sebetulnya ingin ngomong setuju gitu loh. Iya kan? Sebetulnya saya ingin ngomong setuju teman-teman. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Hah? Ya coba kita lanjutkan nonton aja ya.
Jadi gini ceritanya teman-teman, dan saya ini adalah seorang warga negara Indonesia yang punya hak untuk mengkritik para pejabat publik, entah itu anggota dewan ataupun pemerintah teman-teman. Jadi kalian harus siap Ya. dikritik, dan mungkin ini agak sedikit saya hujat ya, karena bodoh banget Ya. sih. Jadi gini, kemarin ceritanya teman-teman ada sebuah kejadian video viral di mana ada seseorang ibu-ibu yang berlaku rasis kepada suku tertentu dengan mengatakan suku tertentu itu miskin, dan dia itu dari suku A datang ke daerah B. Ya. Nah ini kan udah jelas banget ya, dia ini rasisme. Mau apapun alasannya, kalau misalkan betul. udah bilang kamu suku A, kamu miskin, ya itu berarti rasis. Nah. Gak usah nyari pembenaran. Nah, ya, Harusnya betul. anggota dewan itu Setuju. bijak dan Betul. menyelesaikan menjadi penengah, Nah. bukan malah membela salah satunya dengan bilang ini itu, membela nyari apapun. Pokoknya gak jelas banget teman-teman. Nggak jelas, Kan gak bisa Mas. juga saya yang orang Sunda bilang kamu bukan daerah Jawa Barat, kamu bukan orang Sunda, kamu miskin, kan gak bisa. Gak bisa kayak gitu Iyalah. teman-teman. Jadi ini adalah rasisme dan kita semua tahu. Udah gitu bang ya, yang ngomong kamu dari daerah ini miskin, itu yang ngomong tukang jahit ya. Mohon maaf loh, saya tidak menghina profesi tukang jahit. Tapi seandainya yang ngomong ini trader misalnya dengan kekayaan sekian juta triliun dolar, ngomong kamu dari suku ini ya miskin, walaupun tetap salah, tapi masih bisa ditoleransi lah gitu kan, karena yang ngomong adalah orang kaya. Nah ini yang ngomong tahu sendiri lah kerjaannya macam kayak gitu, nggak menghina saya, tapi ya sadar diri lah bu, ya kan? Iya. Anggota dewan ini pun dulu pernah bermasalah dengan umat Islam ya. Jadi kalau anggota dewan bodoh ini dipelihara, bahaya banget, bisa terjadi konflik horizontal teman-teman. Hati-hati. Nah, pendapat saya, ini nggak boleh dipelihara orang yang macam kayak gini. Jadi saya berharap saudara-saudara kita yang berada di Bali itu membuat sebuah gerakan lah, gerakan damai ya. Jangan sampai Bali itu dirusak oleh segelintir 1, 2, 3 orang yang ingin membranding dirinya sendiri gitu loh. Melalui sebuah sebuah polemik, sebuah perdebatan gitu kan. Aduh, malah membranding itu ya dengan cara yang baik-baik lah, prestasi, kan gitu. Setelah saya habis-habisan mengkritik salah satu anggota dewan, mantan anggota dewan, ternyata dia ini dulu dipecat ya sama Presiden Jokowi karena isu rasis juga teman-teman. Tiba-tiba saya ada yang nge-DM dan kita akan bahas ini ya. Dan sebelumnya saya ini adalah warga negara Indonesia yang bebas berkomentar apapun tentang pejabat kita selama itu tidak melanggar hukum. Termasuk saya hujat yang bodoh-bodoh gini ya. Nah, Jadi teman-teman isi keren, DM-nya itu keren. kurang lebih begini. Nah, dan saya bakal ikutin apa yang DM ini anjurkan. Isu ini bakal terus saya goreng. Kenapa? Oke. Karena ini bahaya banget coy. Kalian bayangin aja ya teman-teman ya, seorang pejabat di daerah atau mantan pejabat atau orang yang dianggap tokoh, dia malah membela pelaku rasisme. Yang harusnya seorang pejabat ini sejalan dengan Undang-Undang 1945 dan sejalan juga dengan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, di mana nggak ada Ya, itu suku ya, yang ya. lebih tinggi dan suku lain merendahkan suku lainnya, itu nggak ada teman-teman. Sehingga ini nggak bisa ditolerir menurut saya. Harusnya ada sanksi sosial atau bahkan sanksi hukum nih. Sanksi hukum saya nggak akan masuk situ ya, karena Ya, tapi saya potong dulu ya. Saya sebetulnya tahu ya dengan si mantan anggota dewan tadi ya. Tapi bukan DPR loh itu ya, itu Dewan Utusan Daerah itu loh, apa itu senator lah kalau ada di Amerika itu. Itu dulu dia itu ya artis lah, tapi nggak begitu laku ya. Karena dia dulu kalau nggak salah itu pernah menang itu dulu itu ada foto model itu loh. Majalah Playboy, bukan Playboy ya, apa gitulah pokoknya ya. Itu dulu itu satu angkatan dengan Indra Bekti, saya masih ingat tuh, ya kan. Tapi berbeda nasib ya, teman-temannya yang lain itu benar-benar jadi artis, ya kan, banyak job. Nah ini orang mungkin dia udah menang tapi sepi job gitu loh, dan kayaknya ya nggak ada kedekatan dengan teman-teman artis yang lain. Jadi dia menempuh jalur lain gitu ya, menjadi politisi dengan cara, ya kan, membranding dirinya dengan isu-isu kontroversi. Aduh. ada yang lebih paham. Tapi intinya ini adalah perlakuan yang bodoh banget dari seorang pejabat, dari seorang yang katanya tokoh. Dan kebodohan ini Ya kalau misalnya pejabat kelakuannya macam kayak gitu, ya mungkin lebih pantas disebut sebagai penjahat ya. Mungkin aja loh ya. Ya mungkin aja pantas ya. harus dibenerin. Apalagi dia ada isu sebelumnya pernah menghina wanita berhijab gitu. Ini kan tolol juga, double tolol namanya. Si goblok. Oh. Si goblok, oh si goblok. Tolong tulisannya itu hanya sebagai pemanis teman-teman ya. Dan saya tidak tahu ya,
itu menyebutkan sebuah inisial, saya nggak paham itu maksudnya apa gitu kan, ya pura-pura aja nggak tahu ya kan. Intinya begini, netizen itu mempertanyakan, kok malah terus mengintimidasi mbak yang kena rasisme si ibu penjahit sih kan gitu. Intimidasi berkedok mediasi, muka ibu penjahit aja gak ada penyesalan, berasa di atas angin, dibela si manusia somplak itu. Ya iyalah, ya saya ini tidak sedang menyerang orang Bali, nggak ada urusannya. Saya menghormati orang Bali, tapi kalau si ibu-ibu si penjahit ini memang seperti yang disampaikan oleh netizen ya, seharusnya dia yang meminta maaf. Coba kita lanjutin nyanyiannya ya. Oh, si goblok. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Melihat perkara yang terjadi antara ibu penjahit dengan adik-adik pekerja di Indoramed, ini lucu. Aji Arya Wedakarna ini maksudnya baik, ya. Dan beliau ini sebagai orang hukum berbicara hukum. Bahwasannya ada undang-undang ketika lu memviral-viralkan orang, sekalipun Anda adalah korban. Maka saran saya sebagai pendukung Aji yang tidak terima Aji kebaikannya ini dimanfaatkan atau dijadikan topik untuk lawan berkampanye atau untuk netizen menggoreng-goreng itu. Jelas-jelas Aji menekankan rasisme itu tidak baik, ya. Dan memviral-viralkan sembarangan juga itu tidak baik. Kalau ini Aji tidak mendamaikan, artinya dua manusia ini bisa saling lapor dan dua-duanya bisa masuk penjara. Daripada Aji yang jelek, biarin aja Ji, dukung aja mereka dua-duanya masuk penjerong karena saling lapor. Mereka Aji kasih edukasi hukum malah nggak terima, bilangnya bela sesama. Padahal ada banyak ya, yang sesama Aji juga Aji kritisi. Jadi mungkin netizen pengen lihat adek Indoramed itu dengan ibu penjahit ini masuk penjara Ji. Ayo Ji, semangat, lakukan kemauan netizen. Nah, ini adalah seorang netizen yang sepertinya jauh api dari panggang ya. Undang-undang ITE yang tidak boleh memviralkan itu ada anunya di situ, nomenklaturnya apa yang tidak boleh diviralkan gitu kan. Nah, kalau misalnya hal semacam itu tadi ya kan, itu nggak mengandung pelanggaran undang-undang ITE, kecuali misalnya ibunya dalam kondisi telanjang misalnya. Ya kan, ibunya dalam kondisi yang bagaimana begitu. Lah, ibunya itu marah-marah mencaci maki, ya kan, di video itu ya sebagai barang bukti lah, dan itu juga ada undang-undangnya, ya kan, sebagai barang bukti. Jadi korban itu boleh memvideokan apa yang dia alami, ya, sebagai barang bukti. Dan ketika itu dia transmisikan di media sosial, memang tidak boleh kalau di dalamnya itu mengandung unsur-unsur misalnya tadi tuh pelanggaran, ya misalnya orangnya berhubungan dengan privasi misalnya, nggak boleh. Tapi kalau nggak ada sesuatu yang melanggar ketika diviralkan, sama aja ketika saya ya kan merekam sebuah karnaval Agustusan. Ini kan bulan Agustus nih, saya merekam karnaval di pinggir jalan, ya kan. Kemudian saya upload, salahnya di mana? Nggak ada pelanggaran hukum di situ kalau menurut saya, ya. Kalau menurut saya, tapi kalau menurut yang lain berbeda pendapat ya nggak masalah. Silakan tulis di kolom komentar, ya. Lanjut. Saya kira permasalahan ibu tukang jahit itu sudah selesai. Ternyata masih bergulir sampai sekarang. Tadi saya lihat di beranda ada konten kreator yang mengupload di suatu ruangan. Kalau tidak salah itu seperti suaranya Bapak anggota DPD yang mencecar si gadis, kalau tidak salah si gadis dari Lombok ini, sampai dia bengong. Saya ya sebagai masyarakat Bali, juga masyarakat Indonesia yang cinta damai, kalau boleh saya berpendapat, menurut pendapat saya tentang permasalahan ini, sebenarnya tidak sih begitu besar, tapi karena dibesar-besarkan menjadi besar gitu. Karena saya memaklumi karena seorang ibu-ibu begitu, yang dilawan juga istilahnya calon ibu juga gitu, walaupun dia masih gadis tapi kan calon ibu juga gitu ya, istilahnya wanita-wanita lah gitu. Saya paling takut berpendapat kalau masalah wanita itu, saya paling tidak berani. Saya mau berpendapat apa itu saya tidak berani saya, soalnya istri saya juga wanita begitu, ibu saya juga wanita. Memang permasalahan ini ya netizen kan lebih tahu mana yang salah mana yang benar begitu. Saya di sini ingin berpendapat tapi saya tidak berani berpendapat gitu.
Sebenarnya saya ingin berpendapat gitu. Karena ini permasalahannya sudah di ruang publik, soalnya saya sebagai konten kreator juga mau tidak mau saya harus berpendapat gitu. Nah sekarang ini pendapat saya, sekarang ini pendapatan saya di KB Pro tidak ada benar. Karena saya masih terkena PL akun saya. Nah, saya mohon dukungannya kepada netizen semua gitu. Terutama yang semangat begitu. Semangat dengan permasalahan ini gitu. Coba bantu saya gitu. Bantu saya like, komen dan bagikan agar PL saya cepat hilang gitu. Biar akun saya cepat sehat. Nah, begitu pendapat saya. Kalau permasalahan ini selesaikanlah dengan secara baik-baik begitu. Menurut pendapat saya ya. Nah ini hanya pendapat, ini saya bukannya membela siapa-siapa, saya tidak mau membela siapa-siapa. Karena ini masalahnya wanita. Saya sudah pernah kejadian di jalan nih saya ceritakan nih masalah di jalan nih. Saya di belakangnya si wanita membawa motor gitu. Dia ngereting kiri dia. Nah, saya mau nyalip ke kanan, dia ke kanan belok, wah hampir saya jatuh. Makanya saya tidak berani sekali kalau ada wanita yang bawa motor di depan itu, walaupun dia ngereting ke kiri, saya tidak berani nyalip. Karena saya tunggu dulu dia benar-benar dia belok kiri apa belok kanan gitu. Begitulah teman-teman, yang namanya wanita itu menurut pendapat saya ras terkuat di muka bumi. Kita harus ya memaklumi aja lah permasalahan ini ya, jangan dibesar-besarkan ya gitu. Pokoknya tetap semangat ya, merdeka. Iya, teman-teman ya. Jadi memang pendapat netizen terbelah menjadi dua ya, terkait isu SARA, isu yang patut diduga SARA ya, yang terjadi di Bali antara saudara kita yang berasal dari Lombok dan ibu-ibu yang berasal dari Bali ya, seorang penjahit. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh netizen-netizen lain ya, saya berharap ini tidak dilanjutkan atau tidak berlanjut ya, berakhir damai, karena ya ini menyinggung unsur SARA ya. Walaupun tetap tidak bisa dibenarkan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu tersebut. Dan kita tahu bareng-bareng ya, mbak-mbak yang dari Lombok itu dalam video tersebut itu tidak marah, tidak membalas dengan kata-kata kasar. Dia cuma memvideo perilaku seseorang terhadap dirinya. Yang itu juga dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang ITE juga melindungi hal itu gitu loh. Jadi ketika seseorang itu mengalami perlakuan tidak baik oleh orang lain ya, kemudian dia memvideokan, itu nggak salah. Salahnya di mana? Nah, kalau misalnya mentramisikan kemudian itu dianggap melanggar undang-undang ITE. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah video tersebut mengandung unsur privasi, pribadi dan lain sebagainya? Kan enggak, ya toh? Nggak ada tuh di situ ibu-ibunya misalnya buka baju misalnya. Nggak ada kan melakukan tindakan asusila ibunya misalnya, kan nggak ada di situ. Kan sama saja seperti saya merekam ya kan, tadi itu karnaval di pinggir jalan, kemudian saya upload, salahnya di mana gitu loh. Aduh, tapi ya begitu teman-teman ya. Terserah teman-teman mau komentar apa, jadi silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.